Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas bahan khotbah untuk Minggu Paskah tanggal 4 April tahun 2021. Adapun bahan tersebut diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membaca untuk kita semua. Mari kita ikuti. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, lahir, tumbuh dewasa, menjadi tua, dan kemudian mati, itulah jalan kehidupan alamiah manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan, kemanakah atau bagaimanakah manusia setelah ia mati? Pertanyaan ini jelas sangat melawan kodrat alamiah manusia dan telah menjadi pergumulan panjang sejak dahulu hingga saat ini. Dalam Ayub 14 ayat yang ke-10, pertanyaan ini juga terungkap. Demikian bunyinya, "Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia?" Demikian pula dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-35 dituliskan, "Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali?" Berbagai jawaban telah diberikan untuk mengungkap misteri kehidupan setelah kematian. Para filsuf mencoba memberi jawaban filosofis bahwa kematian adalah jalan utama pembebasan jiwa dari belenggu tubuh yang jahat. Roh yang pada dasarnya suci akan pergi mencari jalannya sendiri, kemana ia suka pergi. Sedangkan kaum mitologis dan penganut agama-agama suku yang dipengaruhi ajaran batiniah menyatakan bahwa roh orang mati akan mengambil status dan perannya sendiri di alam kematian.
sesuai dengan strata sosial dan perbuatan yang mereka lakukan semasa hidupnya. Beberapa agama besar lain mengajarkan bahwa roh orang mati akan kembali menuju Sang Pencipta untuk tinggal sesaat di sana, menanti waktu berreinkarnasi sesuai karma pala atau perbuatan di kehidupan sebelumnya. Di samping itu, ada pula pandangan kontroversi yang menyatakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Dalam Alkitab, golongan ini dikenal dengan sebutan kaum Saduki. Bisa kita bandingkan yang tertulis di Matius 22 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Agaknya ajaran Saduki ini mirip dengan pandangan kaum saintis masa kini, yang juga tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Bagi mereka, kematian hanyalah bagian dari proses evolusi yang merubah kandungan tubuh dan bentuk seseorang menjadi sesuatu yang lain, akibat terhentinya suplai oksigen dan darah ke seluruh organ tubuh manusia. Lalu bagaimana ajaran Kristen memberi jawaban atas pertanyaan kemanakah manusia setelah ia mati? Jawabnya Paskah. Ya, Paskah. Kebangkitan Yesus dari kematian menjadi bukti nyata adanya kehidupan setelah kematian. Kebangkitannya itu pula yang menjadi jaminan kebangkitan dan keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Paskah merupakan titik sentral iman Kristen dan sumber utama sukacita orang-orang yang percaya kepadanya, karena maut telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus mematahkan asumsi filosofis bahwa roh orang mati akan seperti udara yang terbang bebas lepas dari belenggu tubuh yang jahat. Ini juga menolak asumsi mitologis yang menyatakan roh orang mati dapat memberi kebaikan atau keburukan kepada keluarga dan anak cucunya. Sekaligus juga bertentangan dengan argumen reinkarnasi yang menyatakan roh orang mati pergi kepada ilahi untuk datang kembali ke bumi. Karena kebangkitan Yesus membuka jalan bagi setiap orang untuk bangkit dari kematiannya dan hidup kekal bersamanya di surga. Sudah tentu kajian logis kaum saintis juga dimentahkan, karena bukan perubahan total dari satu makhluk berevolusi membentuk makhluk lain dan menghilangkan keberadaan sebelumnya. Yesus bangkit dengan kesadaran kemanusiaannya dan sekaligus keilahiannya. Meskipun masih memiliki tanda bekas luka paku di tangan dan kakinya, namun ia bangkit dengan rupa yang baru. Kebangkitan Yesus dari kematian bukanlah ilusi, bukan pula utopis para muridnya, tapi nyata, sungguh-sungguh nyata. Itu sebabnya ada saksi mata yang melihat langsung Yesus telah bangkit dan hidup lagi setelah kematiannya. Uniknya, saksi mata pertama bukanlah Petrus, bukan pula Yohanes, dan bukan pula Yakobus yang merupakan murid utama dari antara murid-murid lainnya. Justru yang pertama melihat kebangkitannya adalah Maria Magdalena. Mengapa Maria Magdalena yang mendapat kehormatan sebagai saksi pertama kebangkitan Yesus? Mengapa bukan perempuan lainnya atau murid-murid lainnya? Bukan karena Maria Magdalena lebih mengerti dan mengingat janji kebangkitan yang telah diucapkan Yesus semasa hidupnya. Bukan pula karena dia yang lebih benar, lebih kudus dari perempuan lainnya. Kasih sayangnya yang begitu dalam kepada Yesus yang telah melepaskannya dari 7 setan yang menguasai dirinya, ketulusan, kesetiaan, dan semangatnya untuk melayani Yesus
Bahkan setelah ia mati dan dikuburkan, itulah yang menjadi alasan mengapa Maria Magdalena memperoleh tempat sebagai saksi pertama kebangkitan Yesus. Dan tentu saja hal itu terjadi karena memang Yesus sendiri yang berkenan memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena. Setelah kepada Maria Magdalena, Yesus juga memperlihatkan dirinya kepada para muridnya dengan cara yang berbeda-beda. Kepada Kleopas dan seorang temannya, Yesus menampakkan dirinya dengan turut serta berjalan bersama mereka menuju kota Emmaus, sekitar 11 km dari Yerusalem. Pergumulan batin antara rasa duka atas kematian Yesus dan kabar gembira tentang kebangkitannya membuat kedua murid ini merasa bimbang, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Rasa bimbang itu pula yang menjadi penghalang mereka untuk mengenal Yesus yang berada dekat dan berjalan bersama mereka. Namun akhirnya setelah Yesus melayani mereka pada jamuan makan malam dengan memecah roti dan memberi berkat, barulah mereka mengenal ternyata Dia adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Demikian juga ke-11 murid lainnya. Yesus datang memperlihatkan dirinya ketika mereka sedang makan bersama. Para murid yang seharusnya lebih mengenal Yesus, ternyata justru lebih sulit mempercayai kebangkitan Yesus. Bahkan mereka sempat menduga bahwa yang ada di depan mata mereka itu bukanlah Yesus, melainkan hantu atau disebut juga pneuma, roh asing. Itu sebabnya Markus dalam nats ini menyebut ketidakpercayaan dan kedegilan hati murid-murid Yesus. Namun dengan sabar, Yesus memperlihatkan bukti-bukti dirinya. Tangan dan kakinya yang berlubang akibat tusukan paku. Hingga akhirnya mereka percaya bahwa Ia telah bangkit dari kematian seperti yang pernah dijanjikannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah menjadi kabar sukacita besar bagi kita semua. Karena melaluinya musuh terbesar kita yaitu maut telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada pesta Paskah ini menjadi jaminan kebangkitan dan keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang yang percaya atas kebangkitan tersebut dan telah diselamatkan bersama dengan Kristus, maka kita diberi dua tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, tanggung jawab marturia. Ini berdasarkan ayat 17. Bersaksi melalui pemberitaan tentang keselamatan dan kebangkitan Kristus kepada semua suku bangsa yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa berbeda. Tugas pemberitaan ini juga sekaligus merupakan bentuk perlawanan kita terhadap iblis yang selalu berusaha membodoh-bodohi dan menyesatkan hidup setiap orang. Diperlukan inovasi, kreasi, dan gaya baru dalam tugas pemberitaan ini, agar lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Yang kedua, tanggung jawab diakonia, berdasarkan ayat 18. Bersaksi melalui perlawanan nyata terhadap berbagai ragam kejahatan dan sekaligus melakukan pelayanan sosial terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan, baik penderitaan psikis maupun penderitaan fisik. Tentu kedua tugas ini sangat berat untuk dijalankan. Maria Magdalena, Kleopas, dan murid-murid lainnya yang merupakan saksi mata langsung kebangkitan Kristus sulit untuk percaya dan sulit pula dipercaya oleh orang-orang yang mendengar pemberitaannya. Apalagi kita yang hanya sebagai saksi telinga atas kebangkitan Yesus, pasti akan sulit memahaminya
dan sulit pula untuk dipahami oleh orang-orang yang mendengar pemberitaan kita. Namun, Kristus sendiri telah memberi jaminan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis pasti akan diselamatkan. Yang tidak percaya pasti akan dihukum. Maka tetaplah berdiri sebagai orang-orang percaya dan telah diselamatkan. Beritakanlah firman, lawanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kristus akan menyertaimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.